Aduh, gabut banget nih. Mana BC5 dasar yuk. Ayo. Nama-nama artis ya. Ya. Ayo BC5 dasar. PGR. Rizky Orlando. Raditya Aswa. Oh iya, Raditya Dika. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Rizky Orlando. Nama aku Feta Afkar dari mana? Nama aku Radita Aswarani. Aku Amira Okti Azhara. Dan aku Kania Mulia Putri. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas siapa sih Raditya Dika. Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran ada tokoh yang terkenal karena ia sering membicarakan kehidupannya di sosial media? Siapa ya? Kalau sekarang sih mungkin banyak ya, bisa dari media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter, ataupun yang lain lah. Tapi sebelum media sosial ramai itu termasuk hal yang nggak biasa nggak sih? Nah iya, salah satu contohnya adalah Raditya Dika. Nah Raditya Dika ini awalnya menulis kisah-kisahnya dengan sederhana di blog. Kisah-kisah kehidupannya lah, kayak kisah ada kisah menyenangkannya, kisah pilunya, dan juga ya kisah yang bikin kita bacanya tuh malu deh. Tapi justru itu yang bikin orang ketawa dan jadi mau ngepoin dia. Nah, iya, jadi Raditya Dika sendiri memiliki nama lengkap Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Nah, ia sendiri itu lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 1984. Nah, termasuk gen milenial nih, teman-teman. Nah, beliau ini sekarang dikenal sebagai penulis, sebagai komedian, sebagai produser, lalu juga sebagai konten kreator. Keren banget gak sih? Keren banget. Nah yang aku juga suka dari dia tuh kalau bikin humor tuh selalu masuk gitu loh. Karena humornya tuh selalu berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembawaannya itu nggak boring, menyenangkan, dan nggak bikin kita ngantuk pas nonton. Ya, betul. Setuju. Misalnya kayak pengalaman canggung, salah tingkah, atau kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu tuh sama Raditya Dika ini bisa diceritain dan dibungkus menjadi cerita yang seru banget. Di awal karirnya juga menarik nih. Saat dia kuliah di Australia, dia sering menulis cerita di blog pribadinya yang bernama Kambing Jantan. Awalnya itu cuma untuk berbagi pengalaman saja. Lucu juga ya namanya Kambing Jantan. Tapi gitu-gitu ternyata banyak yang suka baca ya. Betul, karena pembacanya semakin banyak. Raditya Dika ini akhirnya menerbitkan buku pada tahun 2005 yang berjudul tadi Kambing Jantan. Akhirnya pun bukunya laris dan menjadi salah satu buku komedi yang berpengaruh di Indonesia. Nah, dari situ karirnya mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah menerbitkan Kambing Jantan, ia lanjut menulis buku-buku lainnya seperti Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, sampai Ubur-ubur Lembur, teman-teman. Keren ya. Sama-sama juga ada. Manusia Salmon, sorry. Ya, manusia setengah salmon. Ya. Oke teman-teman, denger ya. Bahkan buku-buku yang udah dibikin tadi sama Raditya Dika tuh udah sampai dibikin film. Gak cuma film doang, dia udah jadi sutradara, udah menjadi penulis skenario, bahkan dia sempat bermain loh di film-film yang pernah dia buat tersebut. Paket komplit dah Raditya Dika. Aduh, Mantap. Fans berat. Ya, menurut aku dari yang udah Rizky sampai tadi tuh kita tahu kalau misalnya Raditya Dika ini gak berhenti di satu bidang aja. Buktinya setelah dia sukses jadi penulis, dia tetap explore dunia perfilman, stand up comedy, dan dia kenal sebagai YouTuber. Keren ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal stand up comedy, Raditya Dika ini salah satu orang yang bikin stand up comedy di Indonesia ini tuh daya tariknya meningkat ya. Yep. Masa sih? Bener banget, Aswa. Dia itu salah satu komedian terkenal banget di Indonesia. Dia juga pernah dipercaya jadi juri beberapa kompetisi stand up komedi seperti stand up komedi Indonesia. Nah, selain itu dia juga aktif nih di YouTube. Dia sering banget membuat konten podcast kayak kita gini. Nah, teman-teman nih yang lagi nonton, support kita terus ya, kita ini. Jadi
segede Raditya Dika. Ya. Nah, selain konten-konten podcast, tentunya dia juga ada konten lain nih, kayak konten cerita horor dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Wah, ternyata Raditya Dika tuh sekeren itu ya. Sering banget tuh aku dengar teman-teman bahas Raditya Dika. Rupanya dia tuh emang sekeren itu teman-teman buat diomongin. Menurut kalian pencapaian terbesar dia itu apa sih? Apa ya? Kalau menurutku sih bukan cuma soal bukunya dia yang laris terjual ataupun filmnya yang sukses dibuat. Yang paling keren dari dia itu dia berhasil membangun identitasnya diri sendiri. Jadi begitu orang mendengar nama Raditya Dika nih, pasti yang teringat tuh humor yang khasnya gitu loh. Oh iya, benar, setuju. Banyak orang yang udah terkenal sekarang tuh ya bisa ngelucu lah, bisa ngelawak lah, tapi gak semuanya punya ciri khas seperti Raditya Dika. Raditya Dika ini dengan gaya berceritanya yang khas, dengan kehidupan sehari-harinya yang sederhana dan apa adanya, itu menjadikan ciri khas dia untuk melucu gitu. Ya, aku juga kagum karena semua ini dimulai dari hal yang sederhana, yaitu menulis blog tentang keseharian yang pada akhirnya tuh berkembang. Mungkin awalnya cuma dilihat 1-2 orang, tapi sekarang jadi jutaan orang. Banyak ya. Banyak. Nah, oke teman-teman, berarti ada pengalaman yang bisa kita ambil. Nah, pembelajarannya yaitu jangan pernah meremehkan langkah sekecil apapun. Betul. Ya, karena semua hal besar itu pasti berawal dari hal-hal yang kecil. Segala sesuatu yang bisa dimulai dari hobi, kalau kita kembangkan, kita lakukan dengan serius dan konsisten, itu bisa menjadi profesi yang luar biasa, teman-teman. Contohnya seperti Raditya Dika ini. Selain itu, jangan takut juga sama kegagalan atau pengalaman yang memalukan. Justru itu menjadi pelajaran, bahkan bisa menghibur orang lain. Iya. Dan yang paling penting, tetap jadi diri kita sendiri. Nih ya teman-teman, dengerin aku. Raditya Dika itu enggak ikutin semua tren. Dia ini tetap konsisten dengan gaya khasnya masing-masing. Gaya khasnya sendiri. Nah, maka dari itu, jadi diri sendiri itu tidak masalah kok guys. Malah justru tidak menghilangkan keistimewaan kalian, bahkan bisa mengarahkan menuju kesuksesan. Dari kisah hidup Raditya Dika ini kita tahu bahwa kreativitas, kerja keras, konsistensi itu bisa mengubah hal yang biasa aja jadi luar biasa. Nah, dari apa yang sudah kita ceritakan, kiranya teman-teman bisa ambil hikmahnya atau diambil contohnya supaya mungkin kita kemudian bisa menjadi tokoh yang terkenal Raditya Dika nih. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan mengenai tokoh Raditya Dika. Kalau teman-teman mau request misalnya Raditya Asfa atau siapapun itu, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan.